Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jamaah di Masjid At-Tanwir, juga jemaah yang ada di Zoom, dan para pemirsa TV-Mu yang insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam insya Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua yang mau mengikuti apa yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Kita pada hari ini kajian Ahad pagi mengenai musibah dan pertolongan Allah. Di dalam jumlah ayat-ayat tentang musibah itu pada ayat yang terakhir itu di surat At-Taghabun, ya, surat ke-64 salah, ayatnya nomor 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba, tidak akan menemui kamu, tidak akan menimpa kamu min musibatin, dari musibah, illa biiznillah, kecuali izin dari Allah. Jadi semua musibah itu sudah dapat izin dari Allah. Kita biasanya mengenal musibah itu adalah bencana. Bencana yang mana lebih banyak kita meninjaunya bencana secara fisik. Misalkan naik motor jatuh, wah kena musibah. Atau mungkin sedang jalan jatuh, itu musibah fisik. Ya, rumah runtuh, ya, gempa bumi, banjir, pokoknya bencana alam. Ya. Bencana alam, apakah itu angin puting beliung, ya, angin maupun apa bencana alam lainnya. Juga bencana alamnya yang diakibatkan mungkin dari manusia atau kena jambret. Ya. Nah, jambret mungkin ya pas kita lewat ada tawuran, kalau kita kena dampak tawuran, sesuatu yang kita tidak tahu bakal ada bencana itu. Nah, musibah fisik ini dicermati, sangat diperhatikan sebagai musibah yang besar, gitu. Ya. Tapi alhamdulillah dalam hal musibah yang begini, Muhammadiyah lewat MDMC, ya, juga Lazismu itu bekerja sama ketika terjadi musibah, misalkan waktu gempa di Cianjur, termasuk musibah besar di Indonesia. Nah itu kita cepat tanggap. Ya. Begitu juga dengan yang terjadi beberapa waktu ini di Turki, ya. Gempa di Turki, Muhammadiyah segera sudah sampai di sana dan sudah memberikan bantuan kepada para orang-orang yang terdampak musibah tersebut. Tentunya di Suriah dan lain-lain tempat. Ini kita perlu dukung, ya, kegiatan MDNC dan Lazismu dalam tanggap terhadap musibah. Jemaah, insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya musibah fisik ini terasa kalau menimpa kita akan sangat runyem. Ya. Ada yang mungkin kehilangan motornya, kehilangan mobil, ya. Sedihnya itu bisa luar biasa. Gitu. Udah motornya nyicil, ya. Uang cicilan belum lunas, nggak masuk asuransi lagi, terus hilang. Nah, ini kayaknya jadi berat, ya. Begitu juga yang kerja, tiba-tiba kondisi seperti ini, COVID dan lain-lain, ekonomi lagi gonjang-ganjing ini, kena PHK. Ada yang katanya kena PHK gara-gara sholat Jumat, ya. Kemarin ini pemberitaannya begitu. Alhamdulillah. Karena pergi sholat Jumat, kemudian di PHK oleh perusahaannya. Ini sangat tidak
toleran ya, ini intoleran ini namanya. Nah, musibah fisik ini kalau kena ke dalam diri kita bisa menjadi berubah bukan hanya sekedar musibah fisik, tapi mengganggu pikiran. Nah, mengganggu pikiran juga mengganggu kejiwaan. Ya, mengganggu pikiran dan kejiwaan. Yang tiba-tiba dicerai oleh suaminya atau suaminya kabur, nah ini berat. Belum lagi anaknya banyak. Beratnya penderitaan ini bisa jadi ya, mengganggu kepada jiwa. Orang-orang yang kena musibah ini, iza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena musibah itu datangnya dari Allah, maka dikembalikan kepada Allah. Maksudnya bukan musibah itu yang dikembalikan, tapi menyadari bahwa semuanya ini kan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan cuman pinjam pakai. Ya. Semua benda-benda itu, bahkan tubuh kita pun pinjam ini. Pinjam pakai juga, ya kan? Makanya kadang-kadang cepat rusak. Ada yang rusak. Masih muda, bagian tubuhnya udah rusak. Nah, ini pinjam pakai. Nah, ketika terjadi musibah, mungkin tadinya kupingnya dengarnya bagus, kemudian jadi budak dikit gitu, ya. Atau matanya yang mesti berkacamata dan lain-lain. Nah, ketika terjadi musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan musibah yang mendera kita itu menimpa kita kepada Allah SWT, artinya kita berserah diri kepada Allah, kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah yang cukup besar. Bukan hanya musibah fisik, tapi musibah non fisik. Ini berat. Umpama tiba-tiba seseorang itu tidak taat lagi kepada Allah. Mulai males sholat, mulai males beribadah. Ya. Ini musibah besar sebetulnya. Hanya dia tidak menyadari bahwa ketika seseorang itu tidak mengerti lagi tujuan hidupnya, bahwa tujuan hidup kita sebagai manusia ini, ya, jinna wal insa ila liya'budun. Sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada. Nah, kalau manusia ini sudah enggan menyembah Allah, berarti dia ini sudah mendapat musibah yang besar, ya. Sampai ya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Musibah itu besar juga, seperti misalnya dari laki-laki normal, dari manusia normal berubah menjadi LGBT. Nah, ini juga musibah. Ya. Musibah yang menjadi darurat moral atau darurat akhlak. Itu mestinya dirasakan sebagai musibah. Itu bukan karunia. Begitu juga ketika kita dengar pemberitaan di sebagian besar di Jawa, ada daerah-daerah tertentu yang anak-anak tingkat SMP, sekolahnya masih SMP, umur 14 tahun, itu sudah hamil duluan. Hamil di luar nikah. Ini ratusan banyaknya. Dan mereka mohon, minta supaya dinikahkan. Padahal undang-undang kita menyatakan yang boleh dinikahkan itu setelah umur 19 tahun. Ternyata putra-putri kita ini, putra-putri bangsa ini, masih di bawah umur 19 tahun sudah melakukan perzinahan. Nah, kenapa bisa demikian? Tayangan-tayangan dari handphonenya dan lain-lain sebagainya, ada kesempatan, ada angan-angan, ada keinginan,
Terus ada kesempatan. Bapak ibunya kerja, rumah kosong, atau di tempat-tempat wisata, dan lain-lain. Terjadi. Dan sekarang ini makin sudah menjadi darurat sebetulnya. Maka majalah tablik yang terbaru itu, judul depannya, covernya itu darurat moral. Hal ini mesti sangat menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena perzinahan ini merusak nasab nanti. Ini merusak nasab. Udah orang yang belum pantas, belum semestinya hamil, tapi sudah hamil. Dan anehnya ada pasangan yang sudah 10 tahun nikah, benar itu, belum hamil-hamil. Yang ini belum nikah, melakukan dosa, tapi malah justru cepat dapat hamil. Itu kalau anak dipelihara masih lumayan, ada yang dibunuh. Si dalam perut karena mau enaknya saja, tidak mau anaknya, akhirnya ngaborsi. Nah, sudah melakukan dosa besar, ditambah lagi dosa besar selanjutnya. Nah, ini musibah yang besar. Darurat moral, darurat akhlak. Musibah lainnya seperti juga musibah korupsi. Musibah korupsi itu juga musibah besar. Yang dia ambil itu mungkin nilainya banyak rakyat yang belum pernah ngelihat uang sebanyak itu. Kalau udah triliun tuh saya juga susah ngebayanginnya seberapa gitu tinggi duitnya itu. Kalau korupsinya udah triliun ya. Kalau miliaran masih pernah lihat lah miliaran. Pakai triliun ngebayangin semana itu apa satu kamar duitnya gitu. Nggak belum bayangin, belum bisa gitu ngebayangin. Nah, ini musibah besar. Ada orang-orang tertentu yang mengeruk kekayaan sedemikian rupa sehingga yang lain akhirnya nggak kebagian atau kurang bagiannya. Ini musibah besar. Nah, musibah yang bersifat non fisik atau non material ini, ya, ini mestinya juga menjadi perhatian kita. Karena musibah begini merusak generasi, merusak manusianya. Kalau manusianya sudah rusak, negaranya akan lemah. Kalau generasi mudanya rusak, negara pun akan menjadi lemah. Karena mereka lah anak-anak muda sekarang inilah yang akan menjadi penerus, pelanjut daripada pemerintahan, pelanjut daripada yang akan mengurusi negara ini ke depan. Kalau mereka itu masih muda sudah rusak jiwanya, maka sulit untuk maju ke depan. Dan pikirannya sudah ya kemana-mana, udah aneh-aneh. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun kecuali sudah ada izin dari Allah SWT. Nah, ketika orang ini kena musibah, yang dia keluhkan Allah itu kok kejam. Kok saya kena begini? Karena kan izin Allah. Dia pikir Allah itu kejam. Ini mindsetnya mesti apa tadi? Karena nggak ngaji, ya. Karena nggak belajar, atau karena otaknya itu salah terima tentang Tuhan. Padahal jelas Islam itu agama rahmatan lil alamin. Allah itu ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau memang akan datang musibah itu izin dari Allah. Ya. Tentunya ada maksudnya yang kita tidak tahu. Nah, maka orang-orang yang mendapat musibah tadi, iza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak hanya memperhatikan musibah yang fisik, tetapi juga musibah yang non fisik. Kita tidak hanya memperhatikan musibah yang material sifatnya,
tapi juga musibah yang bersifat non material. Sama kedua musibah itu kita sebut apabila kita ditimpa itu, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tapi kalau yang tadi orang itu mulai malas beribadah, orang itu mulai malas pergi ngaji, malas baca Quran, ya. Ini di dalam surah 22, surah Al-Hajj ayat 11 itu, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada sebagian dari manusia, mereka menyembah Allah ala harfin, di pinggir, di tepi-tepi saja. Jadi dia menyembah Allah di tepi-tepi saja. Nggak mau sungguh-sungguh, nggak mau di jalur tengah. Dia datang di tepi-tepi saja. Nah, orang yang begini, imannya itu mudah goyah. Ya. Apabila dia mendapatkan kebaikan, fa'in asabahu khair, ya, dia bilang, wah ini mantap nih. Ya, ini mantap nih. Ya. Kalau dapat kebaikan, ya wah, mungkin dapat THR, dapat rezeki dari mana, ya kan? Tiba-tiba dapat sembako atau apa aja. Pokoknya kalau dia mendapatkan kebaikan, mantap. Satu orang yang kalau menerima sesuatu yang baik itu selalu bisa mantap, mantap, mantap. Mantap terus dia bilang. Tapi apabila ya fa'in asabahul fitnah, apabila dia menemui fitnah, apabila dia tertimpa fitnah, inqalaba ala wajhi, itu berputar balik ke belakang. Karena pahamnya tadi semua musibah dari Allah, ya. Tapi karena itu dia bilang Allah kejam dan lain-lain, dia berbalik, nggak mau lagi menyembah Allah. Padahal mungkin musibahnya kecil, ya. Hari itu mungkin kompornya rusak, nggak ada makanan atau apa. Mungkin musibah yang dialami, apalagi musibah besar. Musibah kecil aja orang bisa berbalik. Nauzubillah. Ya. Maka inilah orang-orang yang kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Dia itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Orang yang menemui musibah kemudian dia berbalik ke belakang, tidak lagi ya, menyembah Allah, tidak lagi taat kepada Rasulullah. Negeri-negeri, kisah-kisah zaman dulu tentang musibah itu banyak kan. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rasi wa Tsamud wa Adu wa Fir'aun wa ikhwanul Lut wa ashabul haikah wa qaumut Tubba kullum kazzabar rusula fahaqqa wa'id. Itu kaum-kaum yang banyak tadi yang kena musibah, yang hancur kaum itu yang sampai hilang. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Tubba. Kaum-kaum ini hilang kadzabat rusula. Karena mereka mendustakan Rasul. Mereka mendustakan Rasul, membelakangi. Rasul membelakangi apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Hilang gitu, musibah besar. Nah, bagaimana kita menghadapi cobaan berat ini, ya, ujian berat musibah ini? Ya. Di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Asy-Syura, surah Asy-Syura ayatnya 30. Nah, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu
adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Jadi ada musibah itu memang kita yang bikin. Memang manusia yang membuatnya. Ya, misal buang sampah sembarangan, buang sampah kok ke sungai. Sungai itu kan tempat air, tempat bersih. Tapi buang sampah. Udah dibikin saluran air yang bagus, got yang bagus, malah diisi sampah. Akhirnya banjir lagi. Kena musibah lagi. Kalau banjir sampai rumahnya, televisi di rumah kerendam. Mesti nyicil lagi. Karena perbuatan manusia sendiri. Yang motornya dibikin suaranya keras-keras. Akhirnya pengennya ngebut. Ujung-ujungnya tabrakan. Itu musibah yang memang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Akhirnya dia dapat musibah. Nah, sampai para rasul mengatakan terhadap ujian, terhadap musibah, terhadap ujian-ujian, mata nasrullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Ini kadang-kadang kita beribadat, kita sudah mengira kita akan masuk surga. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum diuji sebagaimana umat-umat terdahulu diuji. Nah, jadi setiap umat itu, setiap generasi-generasi itu, setiap diri pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas itu. Nah, jika diuji umat-umat terdahulu, wa masathumul ba'sa wad-dharra. Kamu akan ditimpa, kamu akan diuji dengan ba'sa, dengan kemiskinan. Duit nggak ada, uang nggak ada, bahan makanan nggak ada, miskin. Ya. Cicilan banyak, utang banyak. Itu akhirnya ada yang sampai ngerampok, ngebunuh Gojek ya, Gokar ya, bawa mobil online, sampai dibunuh karena dia banyak utang kan. Nah, ba'sa, iwad dharra, dan dharra itu sakit ya, penderitaan. Bisa dibilang diterjemahkan sebagai penyakit. Jadi diuji nggak punya duit, kemudian sakit. Waduh, ini udah berat nih. Udah nggak punya duit, sakit pula. Saya pernah waktu kena COVID itu mau benar-benar pas di hari itu udah nggak ada duit buat beli apapun, mau makan udah nggak ada. Saya kena COVID tahun lalu. Habis udah. Tiba-tiba datang Ustadz pagi-pagi ke rumah ngajak, bisa ngisi ini enggak pengajian Ahad pagi gitu. Lah saya sakit saya kena COVID, saya bilang nggak bisa. Oh ya. Akhirnya disebar ya, beliau yang ngirim berita kemana-mana. Alhamdulillah dapat bantuan, dapat pertolongan Allah. Dapat pertolongan. Kenapa? Sampai pada waktu itu ya udah goncang itu jiwa saya itu. Udah nggak ada sama sekali, udah mulai goncang ya. Kalau sakit duit masih ada tuh, masih ini udah nggak ada. Mau ngejual juga nggak bisa jalan, orang badan lemas. Nah, wazulzilu, dan mendapat goncangan. Nah, goncangan ini bukan hanya goncangan yang berupa fisik, tapi juga non fisik. Ya. Kita digoncang, ini low baterai ini. Ya. Kita digoncang, ya. Digoncang secara fisik dan secara non fisik. Jiwa tergoncang, pikiran kacau. Pikiran kacau. Nah, yang begini
memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakanlah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi kita diciptakan oleh Allah lengkap. Diciptakan juga cobaannya. Diciptakan juga kesengsaraannya. Diciptakan juga kesenangannya. Komplit. Jadi Allah ciptakan kita manusia itu sudah selengkap-lengkapnya. Bukan hanya fisiknya lengkap apa, tapi juga dengan penderitaannya, dengan kegoncangannya tadi juga, zulzilu, juga dengan apa, kemiskinannya. Jadi Allah sudah ciptakan sedemikian lengkap kita itu, ya, setiap orang itu punya kena masalah, ya pasti akan menghadapi hal seperti itu. Untung kita kalau masih menghadapinya ketika kita masih kuat. Fisik masih kuat gitu. Ada yang fisik udah nggak kuat, tapi kena persoalan berat. Nah, orang yang mendapatkan ba'sa wa dharra wa zulzilu itu tadi, bagaimana mestinya dia? Pertama dia mesti, Allah katakan allazi 'allama bil qalam, itu lanjutan ayat tadi, 'allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan tulisan. Tidak semua yang kita pikirkan, yang kita derita ini memang pantas kita keluhkan. Memang pantas kita risau-risaukan gitu. Coba kita tulis dulu. Apa sebetulnya penderitaan? Karena Allah mengajarkan dengan allazi 'allama bil qalam. Setelah kita tulis, berapa sebetulnya masalah hidup kita? Mungkin masalah kita ada 100 atau 120 saking banyaknya gitu. Bermasalah dengan tetangga, dengan anak, dengan istri, dengan bapak, dengan guru, teman. Tulis saja semua. Belum bayar uang sekolah, cicilan motor, apa semua tulis. Itu keterikatan itu ya. Belum bayar apa pajak motor itu. Ya tulis aja dulu. Kan sekarang lagi basah ini, lagi rano duitnya. Tapi kalau kita angkat terus beban itu bisa bongkok, bisa stroke itu. Tulis aja dulu ini masalah ini. Ketika badan kita, nanti kita sudah bangun tidur pagi ya, udah kita tulis, kita taruh aja nih, simpan aja. Jangan langsung buang. Nanti ketika kita sudah seger, udah bangun pagi mungkin, sholat subuh, udah sarapan, kita buka lagi apa yang kita tulis mengenai beban hidup kita, masalah hidup kita itu tadi. Kita tulis lagi. Kita lihat, kita baca. Ketika kita seger, otak kita segar, itu bisa kita, oh ini nggak perlu dipikirin ini. Yang nomor 6, nomor berapa itu nanti kita mulai coret, ini udah, ini nggak perlu dipikirin lagi. Akhirnya akan terjadi pengurangan problem, pengurangan masalah. Kan repot kalau masalah ke bawah tidur. Mau tidur miring kanan, masih mikirin mertua, kok miring kiri, mikirin kok bocah tadi begitu. Miring ke sini lagi tetangga, gini lagi mikirin mantan. Halah, pakai mikirin mantan. Semua masalah itu ketika kita sudah filekan, kita buat analisa setiap masalah itu, maka kita akan temukan solusi. Oh ini masalah ketiga ini mesti konsultasi sama Ustaz. Oh ini masalah ini mesti datang ke Bapak itu nih. Ini bagian dia orang hukum.
Mungkin ada masalah hukum. Oh, ini masalah ini mesti tanya langsung sama istri atau tanya langsung ke orangnya. Oh, ini masalah ini nggak perlu dipikirin, begitu. Sehingga dengan itu paket yang Allah sudah siapkan tadi, bahwa tubuh kita, bahwa diri setiap manusia itu sudah dibuat oleh Allah SWT lengkap dengan ujiannya dan lengkap pula dengan bagaimana cara mengatasinya. Hanya kalau semuanya diletakkan, dibebankan di kepala kita, akan menjadi berat, bisa jadi bongkok, mungkin bisa menjadi SSO, stres, stroke, out. Itu berat. Kalau sampai gara-gara gitu ya, stres, stroke. Kalau kita sudah berusaha untuk menulisnya, maka kita akan masuk ke dalam ilmu manajemen pikiran. Sehingga pikiran kita itu tidak banyak macam-macam. Pikiran kita menjadi lebih tenang. Kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Nah, jemaah Masjid At-Tanwir yang insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah SWT. Ketika 3 problem besar ini, ya, ba'sa wa dharra wa zulzilu, hatta yaqula rasulu wallazina amanu ma'ah. Hatta sampai berkata Rasul dan orang-orang beriman yang mengikutinya, mata nasrullah, di mana pertolongan Allah? Nah, sampai saking beratnya ujian itu. Musibah fisik dan non fisik menghantam kita. Miskin, menderita dan dapat goncangan. Sampai-sampai Rasul dan umatnya mengatakan mata nasrullah. Di mana pertolongan Allah? Itu udah sangat berharap pertolongan Allah. Boleh dibilang kita ini sudah mulai hampir lepas dari virus, ya. Binatang itu virus itu kan, makhluk. Virus namanya COVID-19 atau COVID berapa lah itu, kita insya Allah udah hampir lepas. Tapi apakah kita semua ada yang mengamalkan surah An-Nasr? Ya. Mungkin anak-anak sekolah SD pun hafal. Ini paling mudah dihafal surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila kamu temui nasrullah, pertolongan Allah. Tadi kan mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Setelah dapat pertolongan Allah, terbebas. Yang kemarin teman tetangga mati COVID kok kita nggak mati, lolos selamat, ya. Yang orang kena PHK kita nggak kena PHK, lolos selamat kan. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Dan dapat kemenangan. Nah, ini nasrullah dulu baru nih, belum kemenangan. Ya. Belum menang kita ini. Masih tapi sudah mendapat pertolongan Allah. Apa kata Allah selanjutnya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu akan lihat sayadkhuluna fi dinillah, orang-orang dakhala masuk ke dalam agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Piala Dunia yang baru lalu, banyak orang-orang di belahan bumi Eropa, di Barat, yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Masuk Islam secara berbondong-bondong. Masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Nah, ini dia. Kamu lihat itu. Ada di
berita, ada juga di YouTube-nya juga ada. Ya. Banyak pada masuk Islam. Mereka masuk ke dalam dinullah, agama Allah. Kemudian ayat selanjutnya ada perintah. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fa itu maka. Maka bertasbihlah kamu wa bihamdi rabbika dan pujilah Tuhanmu wastaghfirhu. Di sini ada 3 zikir. Untuk orang yang sudah ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari bencana Covid, dari bencana apapun, ada 3 zikirnya. Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wastaghfirullah. Baca itu aja sambil duduk-duduk, kalau lagi nungguin warung umpama. Kalau Gojek nungguin penumpang belum dapat ya zikir subhanallah walhamdulillah wastaghfirullah. Umpamanya pas di wastaghfirullah itu ajal datang, insya Allah diampuni Allah. Kan nggak tahu nih kita ajalnya kapan, nggak bisa milih itu. Kalau udah tahu pasti ramai masjid semua. Tiap orang tahu ajalnya kapan, wah. Masjid musola penuh. Untung dirahasiakan. Tadinya begini. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bacaan sujud kita subhanakallah humma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Mau baca yang seperti bacaan sujudnya boleh, tapi intinya 3 itu zikirnya. 3 itu zikirnya. Seperti bacaan sujud juga boleh, atau subhanallah walhamdulillah wastaghfirullah. Ini udah dari dulu hafal, tapi kok nggak dilaksanain karena nggak dikaji. Karena nggak dikaji, jadinya nggak tahu. Bahkan ini saya ngomongnya agak pelan dikit lah biar nggak. Bahkan ada seorang yang mau pidato, ngedengerin seorang ibu yang zikir terus. Ini ibu ini ketua majelis taklim betulnya. Sampai hilang apa yang mau dipidatokan itu hilang. Sampai hilang. Dia mau pidato apa itu udah dikonsep hilang. Mendengar zikir jadi besar. Besar akibatnya zikir itu kepada tubuh. Kepada diri sendiri dan orang lain. Dulu Agim sering menyampaikan kajian tentang seorang Jepang yang meneliti akibat dari air yang dikasih tulisan zikir. Ternyata molekul air itu difoto sama dia, berubah. Molekul itu menjadi kristal. The power of water. Jadi zikir itu mempengaruhi kepada fisik kita. Yang sering kita baca itu kan berpengaruh kepada diri kita. Orang yang senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah, Allah pun akan mengingatnya. Maka ketika dia pun bisa kena musibah. Bisa. Karena itu ujian buat dirinya. Untuk meningkatkan kualitasnya lagi. Nah, orang yang seperti ini, orang yang juga tetap berzikir, insya Allah senantiasa diperhatikan Allah, dan insya Allah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dalam surah Al-Baqarah ayat 214 tadi, mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Nah, menjawab itu kita hendaklah senantiasa berzikir mengingat Allah. Baik zikir itu dalam
lisan kita disebut, juga dalam perbuatan kita. Ya. Dalam amal keseharian kita mengingat Allah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lagi nyetir daripada ngelamun bisa. Kalau ngelamun, lagi naik motor melamun, bisa jatuh. Nah, mending sambil berzikir. Nah, orang-orang yang berzikir ini, insya Allah akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya dalam hal musibah, kita pahami bahwa musibah itu ada yang material, bersifat kebendaan atau bersifat fisik, dan ada yang non material atau non fisik. Ya. Kemudian dalam menghadapi musibah itu kita hendaklah bersabar. Ya. Kita bersabar dan senantiasa berzikir kepada Allah. Dan kita menyadari apa tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita itu adalah untuk menyembah Allah. Mengabdi kepada Allah. Kalau jelas tujuan, maka jalan itu lapang. Kalau Anda naik kereta dari stasiun Gondangdia paling dekat sini, tertulis di depannya Bekasi. Anda naik mau ke Bekasi, keretanya Lempeng, Manggarai, Bablas, Bogor. Kira-kira turun nggak? Apa naik terus? Loh kan nggak sesuai tujuan. Itu pasti turun. Lah ini kok ke Bogor, orang mau ke Bekasi. Turun dah. Meskipun di dalam kereta itu masih naik kereta yang ke Bekasi itu padat, umpel-umpelan sampai nggak bisa lihat kaki sendiri. Tapi kok nyaman karena ini benar tujuannya. Ketika benar tujuan, kita akan menjadi tenang. Maka kita mesti tahu tujuan hidup kita ini apa. Kalau sesuai dengan tujuan hidup kita, maka kita akan menjadi tenang. Semua masalah tidak menjadi besar. Dan persoalan-persoalan. Orang kecil punya masalah kecil. Itu wajar. Tapi orang kecil punya masalah besar lah. Ini kok kesianan. Mestinya orang kecil masalahnya juga kecil. Tapi kalau ketika dia menghadapi masalah besar, maka dia mesti menulisnya. Dia mesti membuat manajemen, membuat uraian-uraian tentang masalah yang dia hadapi tersebut. Nah, ketika orang itu sudah mulai merasakan pertolongan Allah, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Berzikirlah dia dengan zikir subhanallah walhamdulillah wastaghfirullah. Zikir ini diperintah oleh Allah Subhanahu langsung di dalam surat. Kemudian ditutup ayat ketiga itu innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, dengan itu kita akan merasa dekat kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah, bahkan bukan hanya di dalam sunnah, tapi di dalam lagu juga ada. Aku jauh, engkau jauh, gitu. Aku dekat, engkau dekat. Kalau kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah lebih ingin lagi dekat kepada kita. Maka senantiasa kita berzikir, insya Allah kita termasuk orang yang bertobat dan menjadi nasrullah, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kajian Ahad pagi ini. Saya sampaikan lebih dan kurang mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mesti. Apa ada pertanyaan? Mungkin dari sini. Dari jemaah yang hadir di Masjid Al Mustafa langsung, apakah ada pertanyaan? Ya, Waalaikumsalam. Menyampaikan bahwa
Apakah tidak, bagaimana dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Innal insana lakanut. Oleh Allah dikatakan bahwa manusia yang selalu musibah, gitu kan? Cobaan, artinya yang diterima oleh kita katakan seperti tadi. Dikatakan apakah kita termasuk orang yang lakanut? Satu. Yang kedua, saya kan selalu mengamalkan ini tadi dikatakan Alhamdulillah. Bagaimana sejarah mengatakan bahwa Rasulullah apabila hubungan maka itu kan sebagai tafsir yang itu ya. Kalau misalnya mengambil selalu diamalkan di dalam makanan dan studi kan sama ya. Nah, saya kadang-kadang suka ditambah itu kan, tambah alumangkiri kan ya, maksudnya tambah dengan wali-wali daya, apakah boleh enggak gitu kan? Karena disitu dikatakan bahwa kita yang selalu meminta kepada Allah, diri kita saja kan. Kita wali-wali apakah tidak diangkat dalam Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, ya baca. Yang pertama, langsung tadi ya. Jadi, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Jadi kita manusia ini sedang berjalan menuju Tuhan, menuju Allah. Setiap kita sedang berjalan menuju Allah. Walaupun kita tidur, walaupun kita sakit, nggak bisa jalan, tapi intinya kita sedang berjalan. Berjalan dimaksud bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara non-fisik. Ya. Persoalan musibah menjadi berat kalau pikiran itu ke sana, dia akan menjadi berganda. Konflik juga termasuk musibah. Ribut dengan tetangga, teman, itu konflik itu musibah. Konflik itu mesti dibuat manajemennya. Kita mesti tulis persoalannya apa. Konflik itu bukan hanya konflik dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri kita konflik. Maunya badan begini, tapi maunya hati begini, tapi fisik mungkin nggak bisa lagi. Terus kita mesti cari solusinya. Kita tulis semua masalah hidup kita tadi, kita inventaris, ada berapa? Ada 100 kah? 60 kah? Kita tulis aja dulu, semua yang kepikiran sebelum tidur, kadang mikir tuh. Miring kanan salah, miring kini masih mikir, masih banyak pikiran. Banyak pikiran itu tulis. Setelah kita tulis nanti, bukan berarti kita lakanut tadi, bukan. Itu kita memanage hati kita untuk menjadi jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Jadi menurut Bu Hamka itu ada 3 macam jiwa. Jiwa amaratu bis-su' dalam surah Yusuf ayat 53. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 2 itu jiwa yang menyesal, ya, an-nafsul lawamah. Kemudian dalam surah Al-Fajr itu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang mau kita inginkan ini jiwa yang tenang. Kenapa? Ujungnya irji'i ila rabbiki radiyam tamardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga. Orang jiwa yang tenang lagi mana? Kalau pikiran kita banyak, masalah kita banyak, semuanya diletak di kepala, nggak bisa, pusing. Nanti bisa stres, stroke, dan lain-lain. Seseorang ada orang yang punya 10 perusahaan. Coba kalau dia pikir di kepala semua, nggak akan jadi itu. Dia mesti tulis. Makanya ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah itu
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa seluruh hidup kamu itu lengkap dengan masalahnya. Maka ayat selanjutnya allazi 'allama bil qalam. Ini apa hubungannya? Allah mengajarkan dengan tulisan. Apa Allah itu ngajarin tulisan? Nabi Muhammad nggak bisa nulis. Tapi kok ini suruh tulis? Nabi Muhammad nggak bisa baca, tapi ayat pertama suruh baca. Maka kita hendaknya mengamalkan ini yang pertama diturunkan oleh Allah. Kita amalkan, kita baca hidup kita tulis hidup kita, apa sesungguhnya masalah hidup kita. Ini adalah diantara ilmu manajemen pikiran. Ya. Supaya pikiran itu jangan terlampau. Ya. Pikiran ini seperti monyet, Pak. Lompat-lompat. Masalah ini, dengar aja orang ngobrol. Lagi cerita di Jakarta, atau dia bisa cerita Kalimantan, Bandung. Secepat aja lompat. Pikiran begitu juga, lompat-lompat. Kalau tidak dikendalikan dengan tulisan, dengan diarahkan, maka semua akan menjadi beban yang semakin berat. Menulis itu memasukkan, memindahkan semua masalah hidup di kepala ke kertas. Itu seperti orang kalau di pelabuhan pernah lihat yang tukang angkat itu. Kuli angkat di pelabuhan itu, Pak. Itu mungkin yang diangkat 100 kilo. Hanya bisa 25 meter. 20 meter dia nyender. Ambil nafas lagi. Nah, seperti itu. Jadi beban itu nggak dipikul terus. Kalau dipikul terus bisa bokok ya. Patah bisa punggungnya. Tapi sebentar dia letakkan, dia istirahat, dia ambil nafas, maka pikiran itu akan lebih mudah dia untuk mengangkat. Kira demikian. Nah, yang kedua, apa tadi yang kedua? Bacaan doa. Ada orang yang ketika sholat bahkan ketika sholat dia membaca doa. Ya. Itu kata Rasulullah, siapa tadi yang mengucap doa ini? Malaikat berebut mencatatnya. Jadi dalam hal zikir, dalam hal doa, ya, antara manusia kepada Allah, pertama, doa itu ada yang diajarkan Allah. Ya, di Al-Quran semua. Banyak ayat-ayat tentang doa. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah tidak ada di Al-Quran. Ya kan? Nah, misalkan Allahumma inna a'udzubika min ghalabatid dain. Ya kan? Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari terlibat utang. Itu hadis, ya kan? Nah, seperti juga hadis lain. Jadi ada doa itu yang memang diajarkan Rasulullah. Tapi juga ada doa yang kreatif kita sendiri. Masalahnya masalah kita mungkin dengan orang tua ataukah dengan adik. Ya Allah, mohon lunakkanlah hati adikku. Jangan dijual itu warisan orang tua karena kita belum rundingan. Berapa banyak sekarang tanah warisan dijual saja sama abang, dijual saja sama adik. Akhirnya ribut setelah itu. Boleh doa seperti itu. Itu maksudnya supaya jangan terjadi musibah besar, berdoa. Nah. Ya. Ustadz. Boleh nanya Ustadz? Baik. Boleh nanya nggak Ustadz? Iya, ibaratnya maksudnya mendoakan orang tua juga kan gitu. Ya, tidak ada konten bid'ahnya itu. Karena ikut mendoakan orang tua juga. Ya, iya. Iya. Kalau ketika sholat ini masalah. Kalau ketika sholat enggak. Bid'ah itu ketika sholat ya. Ketika sholat itu sudah tertentu, bacaan sholat itu sudah tertentu. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau bacaan sholat sudah tertentu, ya. Panjang amat kaji Ustaz. Ya. Doa ya. Nah. Ya.
Iya, harus sesuai ya. Nah. Ya, jadi ada 3 syarat ibadah diterima Allah. Pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasul, ikuti contohnya. Kalau nggak sesuai dengan contohnya, wallahu a'lam, kemungkinan tertolak. Ya, 3 pokoknya. Itu kira Pak Haji Abbas. Ini ada yang tanya juga nih di Zoom. Silakan Pak, insya Allah saya bisa jawab saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Pak Samsuardi nih. Hai Pak Samsuardi ya, silakan Pak Samsuardi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Satrian Tanjung yang terhormat, yang pagi hari ini isi kajiannya lumayan luar biasa, pencerahan terhadap umat, dan saya sangat terharu mendengar isi kajian yang dibahas pada pagi hari ini dan ikut di Zoom. Ya, karena tadi mau ke Menteng nggak bisa, hari hujan gede, akhirnya saya ikut Zoom aja. Nah, saya ingin pencerahan lagi dan lebih panjang lagi dari Ustadz dari sisi musibah dan pertolongan Allah tadi itu. Nah, apa sih kiat-kiat yang perlu kita sikapi atau mungkin yang perlu kita ambil dari sudut pandangan agama atau sumber dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kiat-kiat yang bisa kita pegang dan kita ambil dalam mencari pertolongan Allah ini ketika kita mendapat musibah yang terus bertambah, terus kita hadapi dalam hidup. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang memang harus kita laksanakan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Kira-kira di mana itu ininya Ustadz? Supaya kita ini tidak lari seperti apa yang Ustadz sampaikan tadi. Itu banyak manusia ketika dalam menerima musibah, mereka banyak yang goncang imannya, tapi ketika dalam mendapat nikmat, mereka gembira dan bukan main. Dia mengatakan bahwa Allah sayang kepada dia dan sebagainya. Tapi ketika dia menerima musibah, Allah marah, Allah menghina aku dan sebagainya. Nah, itu untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu, kira-kira kiatnya apa, Ustaz? Dan apa dan bagaimana kemudiannya begitu, sehingga kita ya seimbang dunia dan akhirat kita dalam hal menghadapi kehidupan dunia ini, supaya kita jangan tersesat mungkin di awal atau mungkin di tengah atau mungkin di akhir hidup kita, jangan tersesat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa musibah itu memang perlu, memang ada dan selalu ada, tapi kemudian secara terus-menerus musibah itu akan ada. Nah, bagaimana kiatnya menghadapi kiat pertolongan Allah itu bisa datang kapan gitu? Itulah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Syamsuardi Rusli MA. Insyaallah ini yang nanya Buya nih saya. Yang nanya Buya ini. Masya Allah. Berat jawabnya kalau. Luar biasa. Berat jawabnya. Begini Buya. Ini, dari awal kita sudah jelaskan bahwa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perintah Allah. Perintah. Kalau kita kena musibah, kita mesti sebut dulu. Apapun musibah itu. Musibah kecil mungkin terpeleset atau apa, nggak harus
hilang duit atau apa, atau meninggal gitu kan. Nggak harus mati. Jadi musibah kecil apapun ya, kalau itu kiranya mengganggu kita, maka kita mesti katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya bahwa kita ini datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Itu semuanya milik Allah semua. Ya kan? Nggak ada yang punya kita, ini pinjem juga. Jantung aja pinjem, Pak. Yang kita bawa kemana-mana ini pinjem. Punya Allah semua. Jantung, jeroan, hati, leper itu pinjem semua. Ini badan, hidung mancung, hidung pesek, pinjem semua. Ya, itu jadi mesti dikembalikan kepada Allah. Kita harus sebut itu, kita harus ucapkan qalu. Qalu itu katakan, harus kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata itu mesti sesuai antara lidah, pikiran dan hati. Jangan habis ngucap itu tapi tetap ngomel. Enggak gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa semua orang itu akan menghadapi tiga hal tadi, akan menghadapi ba'sa, wa zulzilu, dia akan menghadapi ketiadaan harta, ketiadaan material, ba'sa, miskin, melarat, entek duitnya, nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada kendala, pokoknya miskin lah. Kemudian darah, derita. Ya. Ada orang yang masih muda udah sakit, ada yang nggak harus nunggu tua sakit. Jadi memang dia mendapat darah, dia udah mendapat derita ketika muda. Kemudian orang itu wazul zilu, didapat goncangan. Goncangan itu bukan hanya goncang badannya, tapi juga goncang jiwanya, goncang pikirannya, goncang hatinya semua. Nah, sampailah pada waktu itu ya, hatta yaqul rasul wallazina amanu ma'ah, berkata Rasul dan umatnya, orang-orang beriman yang mengikutinya, mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Sehingga sampai beratnya ujian itu. Kalau sudah sampai ujian yang berat itu, maka kita mesti merasakan bahwa diri kita ini iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itu sama seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Kan kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah lengkap dengan seluruhnya, dengan penderitaannya, dengan goncangannya, bukan dengan hanya kesenangan, dengan kesenangannya, dengan kebanggaannya dan seluruhnya lengkap diciptakan Allah. Maka kita menyadari itu, kita mohon pertolongan Allah. Setelah kita mendapatkan pertolongan Allah, ataupun dalam rangka kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, kita berzikir mengingat Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau kita memperhatikan apa yang diperintahkan Allah, kita laksanakan, maka Allah pun akan memperhatikan apa yang kita derita, apa yang kita rasakan. Demikianlah insya Allah orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, yang senantiasa berzikir mengingat Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah. Karena kita ini kalau tidak ditolong oleh Allah, siapa lagi mau nolong? Hanya pertolongan Allah itulah yang kita harap. Enggak, pertolongan yang lain itu lewat dia gitu. Jadi Allah menolong kita lewat orang lain. Jadi begitu cara Allah menolong kita lewat alam, lewat macam-macam. Ya. Lewat bantuan kan, lewat ada orang yang mungkin ngobrol dengan kita, tahu-tahu mengasih solusi dari masalah kita. Oh ini dia, saya dapat barangnya. Gitu. Ya. Demikian Pak Buya Samsuardi Rusli MA. Semoga puas karena saya sudah mesti berangkat ini. Lebih kurang mohon maaf ini Buya. Ya. Banyak kesibukan Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ya Pak. Mau terbang lagi keluar kota ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah.
Iya. Setelah saya tadi datang, doa dan sujud. Dan satu kali yang pernah saya aku punya aku birohu bahwa satu pasti hubungan yang dekat hamba dengan saat dia sujud. Waalaikumsalam. Jadi di dalam sholat itu ittibah Rasul. Kita ngikut Rasul. Jadi bacaan doa sujud apa yang diajarkan Rasul itu yang kita baca. Tapi ada bagiannya mungkin ketika kita ini merasa tadi Bapak bilang dekat kepada Allah ketika sujud. Kalau dalam ini gimana? Kalau saya itu mau doakan tentang anak saya umpama ya. Punya anak yang sampai sekarang belum nikah, udah umur 40 lebih umpama. Itu kan kesedihan orang tua tuh. Gimana? Mau doainnya akhirnya pengennya pas sholat. Ada yang sengaja mendoakannya pergi ke Ka'bah ya. Kalau ada duit pergi ke Mekah ya. Kalau enggak kan. Nah, maka jika terjadi demikian, tidaklah diucapkan di dalam sholat-sholat kita. Karena sholat itu ittiba' Rasul. Ya, kita baca setelah sholat kita. Walaupun kita berdoa di dalam sujud kita, boleh. Tapi di luar sholat. Sambil sujud. Bisa. Nah, tapi di luar sholat. Maka bacaan sholat sudah tertentu, sudah jelas ininya, tidak ada kreasi lagi di situ. Ya, maka kreasinya setelah